Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 1 sedang berada di situs Sirah Keteng yang bertempat di Desa Bedingin, Sambit, Ponorogo. Di sini kami akan membedah atau mengungkap sejarah tentang situs Sirah Keteng. Kami sudah bersama narasumber selaku budayawan Ponorogo, yaitu Mbah Gondo Puspito Hadi. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami sedang berada di situs Sirah Keteng yang ada di Desa Bedingin. Nah, di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, Mbah Gondo Puspito, tentang arca ini. Mari kita lihat acara kita pada siang hari ini. Ya, untuk Mbah Gondo, kami ingin mengulik sejarah tentang Arca Sirah Keteng. Arca Sirah Keteng ini. Yang pertama, kami ingin tahu Tentang sejarah Sirah sejarahnya. Keteng ini dan siapa penemunya, tahun berapa ditemukan, tahun. seperti itu. Monggo, Mas. Ya begini, Sirah Keteng berada di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo ini ada memiliki beberapa cerita atau sejarah. Pertama, sejarah lokal atau sejarah lesan yang beredar di masyarakat di sini. Sirah Keteng ini dipercaya sebagai ada dua. Pertama, dari versi Mataram kuno bahwa Sirah Keteng ini adalah Prabu Boko. Prabu Boko yang notabene pada saat itu ada sebuah upacara ritual pamujan dengan mengorbankan perempuan atau gadis cantik. Nah, di sini masyarakat di sini menyebut Kalamakara ini secara histori arkeologis ini disebut Kalamakara. Sebenarnya pintu arca di pintu masuk candi atau tempat pamujan atau sebuah bangunan-bangunan besar. Nah, ini di masyarakat di Bedingin ini disebut dengan Mamang Sari. Jadi arca Mamang Sari. Nah, cerita dari masyarakat bahwa Ratu Boko yang notabene memuja ritual dengan pengorbanan anak gadis ini akhirnya kemudian dibasmi atau ditumpas oleh Hajar Wilis. Ya, Ki Hajar Wilis atau biasa disebut Hajar Wilis di sini. Nah, akhirnya inilah muncul sebagai salah satu bentuk simbolisasinya di sini. Ini pertama. Terus kemudian di masyarakat di sini juga percaya bahwa pada saat arca ini pada saat zaman Jenggolo. Jadi ini berhubungan dengan beji atau patirtan Sirah Keteng. Jadi ini ada hubungan komparansi antara arca ini dengan beji Sirah Keteng. Nah, di sini beji Sirah Keteng ini kemungkinan besar pada saat dulu sebagai tempat pemandian putri atau bangsawan. Nah, ini untuk sejarah atau legenda yang kedua. Di sisi lain ada sejarah yang mengatakan bahwa ini adalah berhubungan dengan mana itu Gilang Madiun, terus kemudian Ngurawan Madiun dibuktikan dengan prasasti Nguwa bahwa Sri Jayawarsa itu menghadiahkan Marjaya atau sebuah tempat untuk pamujan untuk Dewa Siwa, karena ini tempat suaka dewatan untuk Siwa. Nah, ini secara arkeologis sudah beberapa peneliti menemukan tentang tentang situs-situs Sirah Keteng ini. Dibuktikan dengan prasasti Sirah Keteng tahun 1122 Saka yang sekarang berada di Museum Gajah atau Museum Nasional, itu menunjukkan bahwa ada sebuah mandala atau sebuah sebuah tempat kalau mungkin atau pondok pesantren atau mungkin sebuah tempat untuk mencari ilmu tentang keagamaan. Nah, ini dibuktikan dengan prasasti Sirah Keteng itu sendiri. Begitu.
Berarti Sirah Keteng ini memiliki aliran agama Buddha seperti itu, Mbak? Agama Hindu. Oh iya, Hindu. Hindu karena Siwa Hindu. Oh. Gitu. Di sini kan juga ada sesajen dupa, itu menurut Anda bagaimana? Tujuannya untuk Jadi begini, sebelum kita bicara tentang ubur rampe, sajen, menyan dan sebagainya, kita harus memilah antara agama dan budaya. Jadi ini salah satu bentuk perwujudan kebudayaan. Jadi ini salah satu bentuk wisdom, kebijaksanaan lokal tentang bagaimana seseorang itu memuja. Lah, dalam konteks di sini maksud saya masyarakat sekarang ini ada namanya cok bakal, terus kemudian kembang parem, ada menyan, ada dupa. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa bagaimana masyarakat atau warga atau seseorang ini mencoba untuk mengkupujo atau mencoba berdoa dengan Tuhannya dengan sarana-sarana atau ubur rampe yang sebagai salah satu bentuk simbol. Jadi ini bukan salah satu bentuk dalam tanda petik musyrik atau syirik tentang sebuah arca ini, tapi ini salah satu bentuk media atau sarana seseorang untuk berkomunikasi secara transversal dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tidak boleh benci bahwa kita hidup di tanah Jawa, kita hidup di sini di Ponorogo yang identik dengan dunia adat-adat lokal, tradisi masa lalu. Jadi hal-hal seperti ini dianggap sebagai salah satu bentuk inhabit, salah satu bentuk kebiasaan masyarakat untuk pendekatan diri dengan Tuhan. Gitu. Jadi Nyun Sewu bukan berarti bahwa dengan adanya ubur rampe ini salah satu bentuk musyrik atau ini tidak, karena tingkat kemusyrikan atau ini tergantung dari manusia si pelaku. Berarti semuanya itu kembali kepada manusia masing-masing. Ya, manusia masing-masing. Karena kenapa dalam konteks Jawa tidak seperti ajaran Abrahamik, ada surga neraka, ada perintah, ada larangan, terus kemudian ada ganjaran. Ganjaran nggih. Terus tapi di dalam masyarakat Jawa lebih cenderung hidup itu linier. Garis lurus, bagus dan bagus. Jadi apabila seseorang melakukan kejahatan, maka dia juga akan mendapatkan ganjaran dari kejahatan itu sendiri. Nah, masyarakat Jawa secara universal sebenarnya memiliki sebuah pola pikir bahwa manusia itu mulat-mulaniro atau lebih ke sangkan paraning dumadi. Artinya bahwa manusia hidup itu akan kembali ke Tuhannya. Entah itu dia dalam kehidupannya baik atau buruk, jahat atau budiman pun itu tergantung dari kuasa Tuhan. Begitu. Terus mungkin ada yang lain? Sudah. Sudah begitu? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pada Mbah Gondo yang telah memberikan informasi. Terima kasih kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di versi di sini itu ada prasasti Sirah Keteng yang sejak zaman Belanda itu sudah dibawa ke Batavia, sudah dibawa ke Madiun. Jadi prasasti dan beberapa arca itu dibawa ke Madiun, selanjutnya dibawa ke Batavia. Sekarang posisinya di Museum Jakarta. Museum Nasional itu. Iya, Museum Nasional. Intinya isinya Jayawarsa Daya Sasra Padu memberikan tanah perdikan pada Marjaya karena jasanya pada negara. Marjaya itu juga belum tahu itu bisa tempat, bisa nama orang. Intinya itu. Tapi sebenarnya masih banyak lain, tapi intinya itu. Karena di prasastinya itu depan, belakang, samping kanan, samping kiri itu penuh tulisannya. Prasasti Sirah Keteng.
Untuk kerajaan yang memberikan tanah itu kerajaan apa? Yang Jayawarsanya itu di catatan sejarah belum ada dia memerintah kerajaan mana, naik tahta tahun kapan dan turun tahta tahun kapan belum tahu. Yang jelas dia 10 tahun sebelumnya bikin prasasti di Meruak Dagangan. Nah, selanjutnya di sini, setelah di sini di Sirah Kencong, Blitar. Nah, yang di Sirah Kencong itu ditemukan itu lempeng tembaga. Di prasasti Ukir Negara kan ada 3 bagian, yang bagian kedua itu tentang Jayawarsa itu. Nah, terus setelah itu di Gasek Malang itu juga lempeng tembaga, memberikan tanah perdikan pada 3 orang dia. Kalau zaman dulu laki-laki kan namanya dia. Nah, itu yang dari gelarnya kemungkinan dia itu keturunannya sing saudarai sapa? Erlangga itu sapa? Dharma Wangsa Teguh. Jadi kan di prasastinya setelah Erlangga diserang Sriwijaya itu kan mengatakan dia hanya tinggal seorang diri, keluarganya meninggal semua. Nah, terus lari lah. Di sini ada bukti bahwa Jayawarsa itu masih keturunan Dharma Wangsa Teguh. Jadi dari gelarnya dan nama gelar di belakangnya itu. Jadi itu sumbernya juga belum banyak. Jadi yang mengadakan penelitian tentang Jayawarsa itu belum begitu banyak. Yang ada dulu cuma penelitian tentang pembacaan angka tahunnya saja. Itu untuk angka tahunnya tahun berapa, Pak? 1000. Kilo. Hafal aku. 1126. 1126 Saka atau 1204 Masehi. Masehi. Nah, itu yang pembacaannya kan ada 2 orang yang baca. Nah, yang pembacaan satunya lebih tua lagi. Jadi di Raja ketiga Kerajaan Kediri. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bedingin sudah jelas kita saksikan, yaitu dengan adanya pembangunan rumah dan juga di sini terdapat orang yang merawat dan membersihkan tempat sekitar lokasi. Itu merupakan bentuk salah satu upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah desa agar situs ini tetap terjaga dan tetap utuh dapat dilihat oleh anak cucu kita nanti. Baik, sekian vlog dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.